Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan Hari Pahlawan yang sebentar lagi kita peringati bersama, izinkanlah saya membuka pidato ini dengan menukil sebuah puisi karya salah seorang sastrawan besar kita. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali, Tuhan menanti, tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Sebuah puisi karya Haril Anwar. Yang kami hormati, Rektor Universitas Padjadjaran ke-10, Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia, DA, Rektor Universitas Padjadjaran ke-11, Profesor Dr. Mertri Hanggono Ahmad, Dokter, pimpinan dan para anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan dan anggota Senat Akademik, pimpinan dan anggota Dewan Profesor, para wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, kepala satuan, kepala kantor, kepala pusat, kepala departemen, dan ketua program studi, para dosen dan tenaga kependidikan, ketua ikatan alumni, dan ketua BEM Kema dan anggota, para pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Padjadjaran, para orang tua dan wisudawan yang kami banggakan, dan para mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan, serta tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dalam keadaan sehat dan bahagia dalam majelis daring prosesi wisuda lulusan Universitas Padjadjaran gelombang 1 tahun akademik 2021-2022. Saya memahami tentu saudara-saudara wisudawan yang mengikuti majelis ini dari rumah masing-masing atau dari luar kampus sempat berharap wisuda kali ini dapat berlangsung secara tatap muka. Namun sejalan dengan meningkatnya kembali kasus COVID-19 di beberapa tempat di Indonesia dan di luar negeri, kami menilai belum saatnya kita untuk lengah dan belum saatnya kita mengendurkan kewaspadaan. Oleh karenanya mohon dimaklumi. Untuk itu, mudah-mudahan semua yang mengikuti majelis ini, terutama 2.590 orang wisudawan yang hari ini akan dilantik, dapat memakluminya demi kebaikan bersama, demi kesehatan kita bersama. Insya Allah ini adalah upaya maksimal UNPAD dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19. Para wisudawan yang kami banggakan, kami juga memahami bahwa saudara semua dalam 2 tahun terakhir ini telah menghadapi berbagai tantangan untuk menyelesaikan studi dalam kondisi keterbatasan bertatap muka fisik dengan dosen dan teman akibat dari pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengingat hal tersebut, dengan bangga kami mengucapkan selamat kepada saudara semua yang telah berhasil mengatasi tantangan ini dan muncul sebagai pemenang. Perjalanan saudara-saudara hingga hari ini juga tidak akan mungkin terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan tak henti dari keluarga dan berbagai pihak lain di sekitar saudara. Karena itu, rayakanlah peristiwa bahagia ini dengan penuh rasa syukur dan tekad untuk berbuat yang terbaik pada tahap pengamalan ilmu di tengah masyarakat. Para undangan yang kami hormati dan para wisudawan yang kami banggakan. Sejak pandemi melanda, berbagai kebijakan UNPAD telah dibuat dalam upaya
turut aktif berperan mencegah dan menanggulangi pandemi. Di antaranya adalah dengan menyelenggarakan program vaksinasi massal. Program vaksinasi massal yang diselenggarakan UNPAD sejak bulan Juli 2021 telah berhasil memvaksinasi sivitas dan tenaga kependidikan UNPAD, anggota keluarga dan masyarakat terutama di kawasan Kecamatan Coblong dan Jatinangor, serta masyarakat lain di Kota Bandung. Dari target 9.600 orang yang divaksinasi, saat ini telah mencapai 81,53%. Salah satu yang membanggakan adalah program vaksinasi ini murni dilakukan oleh relawan dari Sivitas Akademika UNPAD, baik dosen maupun mahasiswa dari berbagai fakultas melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam kesempatan ini, saya mengaturkan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para relawan vaksinasi yang telah berdedikasi melaksanakan tugas kemanusiaan ini. Di samping vaksinasi massal, UNPAD juga kembali berpartisipasi aktif dalam proses uji klinis fase ketiga salah satu vaksin COVID-19 baru, yaitu vaksin ZiviVax. Hasil uji klinis tersebut menghasilkan angka efikasi sebesar 81,51%. Vaksin ZiviVax ini dinyatakan ampuh terhadap varian COVID-19 yang lebih berat, yaitu varian Delta dengan efektivitas sebesar 77,74%. Berkat uji klinis yang dilakukan UNPAD ini, BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin tersebut. Kita patut bangga karena universitas kita telah berkontribusi positif dalam upaya menangkal pandemi ini. Selain itu semua, saya juga ingin menginformasikan dalam majelis yang terhormat ini bahwa UNPAD terus meningkatkan pelayanan kepada warganya dan juga kepada masyarakat umum, terutama dalam hal kesehatan. Salah satunya, sebuah rumah sakit rencananya akan didirikan di atas lahan yang dikelola UNPAD di kawasan Bandung melalui kerjasama dengan PT Pertamina Bina Medica. Insya Allah jika rencana ini dapat terwujud, ini akan menjadi rumah sakit spesialis jantung, otak, dan onkologi di Kota Bandung. Untuk itu kami mohon doa dan dari seluruh hadirin agar rencana ini dapat berjalan lancar dan keberadaan UNPAD semakin bermanfaat. Para undangan yang kami hormati dan para wisudawan yang berbahagia. Selain upaya-upaya UNPAD di bidang kesehatan, banyak pula kegiatan kemasyarakatan yang bertujuan akhir mengangkat kualitas kehidupan masyarakat Indonesia secara merata. Sejak tahun 2020, UNPAD telah turut berkontribusi menebarkan ilmu dengan mengembangkan inovasi pendidikan berbasis digital bagi masyarakat di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Kegiatan ini menjawab tantangan model pendidikan yang berubah akibat pandemi dan merupakan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada tahun 2021, perolehan hibah modul daerah 3T ini meningkat dengan melibatkan 8 program studi, yaitu program studi bisnis digital, manajemen, akuntansi, administrasi perpajakan, administrasi publik, ilmu komunikasi, ilmu keperawatan, dan sastra Inggris. Diperkirakan minimal output yang akan dihasilkan adalah sebanyak 6.720 modul dan video ajar. Para undangan yang kami hormati dan para wisudawan yang kami banggakan, beberapa hal yang saya sampaikan tadi hanyalah sebagian dari kinerja UNPAD yang selalu berupaya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Keteguhan dalam mengejar kebermanfaatan ini telah ditanamkan sejak mahasiswa masuk kampus ini. Apabila saudara-saudara wisudawan yang saat ini membayangkan masa-masa awal belajar di kampus ini, saudara-saudara tentu ingat berbagai kegiatan seperti TPB, serta perkuliahan OKK yang ada di dalamnya. Semua tidak lain bertujuan untuk membekali saudara agar memiliki profil lulusan masa depan yang relevan
dan bermanfaat. Menghadapi berbagai disrupsi dan tantangan masa depan, saat ini UNPAD sedang melakukan penyesuaian kurikulum yang berorientasi pada capaian pembelajaran dengan fokus pada pencapaian kemampuan dan kompetensi mahasiswa dan lulusan yang dipenuhi dari aspek tentu pengetahuan, knowledge, skills, attitude, dan values untuk modal berkarir di masa depan. Dalam konteks kesundaan berbasis global, kompetensi tersebut menjadi ciri khas karakter yang ditanamkan pada mahasiswa UNPAD, yaitu Jawara 5.0, meliputi karakter jago, wani, rancage. Jago berarti unggul, wani berarti ksatria, dan rancage berarti inovatif, kreatif, dan berinisiatif. Mudah-mudahan saudara-saudara yang saat ini akan dilantik menjadi lulusan UNPAD telah memiliki bekal kompetensi dan karakter Jawara 5.0, sehingga menjadi sumber daya manusia yang unggul, merespon tantangan masa depan, bermanfaat bagi sesama, dan berdaya saing tinggi. Para undangan yang kami hormati, para orang tua, para wisudawan yang berbahagia, menjadi lulusan UNPAD seharusnya juga merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Karena hari demi hari UNPAD telah menjadi institusi yang terus menuai berbagai prestasi yang membanggakan, baik nasional maupun internasional. Salah satunya adalah keberhasilan UNPAD yang kembali dianugerahi sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan nilai 98,14. Perolehan prestasi ini menandakan UNPAD sebagai PTN Badan Hukum yang telah menjalankan amanat untuk semakin terbuka, memberikan informasi kepada publik. Selain itu di level internasional, UNPAD kembali masuk ke dalam pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022 yang tadi disampaikan juga oleh Ketua Majelis Wali Amanat. Pada tahun ini 6 bidang ilmu berhasil masuk ke dalam pemeringkatan, bertambah 1 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu bertambah ilmu fisika. Prestasi terbaru di tingkat internasional adalah naiknya peringkat UNPAD dalam perhitungan QS Asia University Rankings untuk tahun 2022 yang dirilis kemarin lusa. UNPAD yang tahun lalu hanya menduduki peringkat 238 di Asia, kini mengalami kenaikan yang signifikan, melejit ke peringkat 192 di antara universitas di Asia. Untuk itu kita bersyukur dan kami mengucapkan terima kasih pada seluruh sivitas akademika. Semoga hal ini menambah optimisme UNPAD bisa masuk dalam 500 besar dunia di tahun 2024. Selain prestasi-prestasi institusional tersebut, banyak pula penghargaan individual dan kelompok yang diraih oleh para mahasiswa yang luar biasa. Izinkan saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka yang telah mengharumkan nama UNPAD dalam berbagai bidang. Pada tingkat internasional, beberapa prestasi membanggakan yang diraih oleh para mahasiswa UNPAD antara lain. Dalam International Fair of Youth Research and Education 2021 tahun ini, yang diselenggarakan Indonesia Scientific Society, predikat excellent diraih oleh Saudara Rizka Kurniawati, mahasiswa Fakultas MIPA. Dalam EYIC Global Discussion Forum yang diselenggarakan oleh ASEAN Public Relations Network, predikat Best Presentation diraih oleh Saudara Tika Taskia Nurdiawati, mahasiswa dari FISIP.
Pada tingkat nasional, mahasiswa UNPAD meraih beberapa prestasi membanggakan, antara lain dalam kegiatan Atma Jaya Business Law Competition yang diselenggarakan Universitas Kristen Atma Jaya, tim mahasiswa dari Fakultas Hukum meraih juara 1 penghargaan berkas terbaik. Masih dalam secara kelompok, dalam kegiatan Happen in Communication, tahun ini, mata lomba Public Relations Competition yang digelar oleh Universitas Negeri Surabaya, tim mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Masyarakat, Vkom meraih juara 1. Kami pun ingin mengapresiasi para mahasiswa yang terlibat dalam bidang olahraga, khususnya dalam Pekan Olahraga Nasional 20 di Provinsi Papua selama 2 minggu terakhir ini. Terdapat 25 mahasiswa UNPAD dari berbagai fakultas, yaitu Vkom, FKG, FTIP, Fakultas Hukum, Faperta, Fakultas Ekonomi Bisnis, FISIP, FPIK, FIB, yang turut aktif dalam memperoleh berbagai medali emas, perak, dan perunggu dalam cabang olahraga softball bergu putra, hoki bergu putra dan putri, basket 3x3 putra, basket 5x5 putri, futsal putra, kriket panjat tebing putri, dan tarung derajat putra. Selain ini juga ada yang membanggakan. Selain itu, dalam 1 minggu terakhir, UNPAD berpartisipasi dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-34, dan setelah sekian lama tidak mendapat gelar juara, kali ini alhamdulillah mendapatkan gelar juara, yaitu dari mengirimkan 8 tim program kreativitas mahasiswa atau PKM, yaitu 1 tim PKM kewirausahaan dan 7 tim PKM riset eksakta. Alhamdulillah, 1 buah medali emas berhasil diraih oleh tim PKM riset eksakta yang beranggotakan mahasiswa Fakultas Farmasi, dan 1 buah medali perunggu oleh tim PKM riset eksakta beranggotakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi. Masih banyak prestasi yang diperoleh mahasiswa UNPAD yang membanggakan dalam berbagai ajang kompetisi, namun terlalu banyak jika kami urai satu persatu dalam majelis ini. Atas semua prestasi membanggakan tersebut yang telah diraih, kami ucapkan selamat dan terima kasih telah membawa harum nama UNPAD. Para undangan yang kami hormati serta wisudawan yang kami banggakan, atas nama Universitas Pajajaran, seluruh pimpinan universitas mengucapkan selamat atas keberhasilan para wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikan di universitas tercinta ini. Secara khusus kami mengaturkan apresiasi kepada wisudawan yang lulus dengan predikat terbaik untuk setiap jenjang, yaitu pertama, wisudawan terbaik program doktor diraih oleh Saudara Fitriana dari Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran. Dengan karya ilmiah wisudawan yang telah diterbitkan di jurnal internasional Q1 sebanyak 2 judul. Kedua, wisudawan terbaik program magister diraih oleh Saudara Adam Robisalmi dari Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Karya ilmiahnya telah diterbitkan di Jurnal Internasional Q3, Jurnal Nasional Sinta 1 dan Sinta 2. Yang ketiga, wisudawan terbaik program spesialis diraih oleh Saudara Sarifah Nova Amizazam dari Program Studi Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi. Wisudawan terbaik program profesi diraih oleh Saudara Evi Anissa Haryati dari Program Studi Profesi Nurse Fakultas Keperawatan.
Wisudawan terbaik dari program sarjana diraih oleh Saudara Kevin Wahyu Setiawan dari program studi Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi. Wisudawan terbaik dari program sarjana terapan diraih oleh Saudara Muhammad Rezik Elfades dari program studi Bahasa dan Budaya Tiongkok, Fakultas Ilmu Budaya. Selanjutnya, wisudawan paling senior secara usia berasal dari program doktor yaitu Saudara Imam Suharjo MH dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dalam usia 73 tahun 24 hari. Wisudawan termuda berasal dari program sarjana yaitu Saudara Evan B. Sinai dari program studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik Geologi dalam usia 20 tahun, 10 bulan 4 hari. Selamat kami ucapkan, semoga semua para wisudawan kelak dapat berkarir sesuai profesi dengan gemilang. Saudara wisudawan yang kami banggakan, saya kutip kembali puisi. Ibu Pertiwi terus melahirkan putra-putranya, pahlawan-pahlawan bangsa, dan patriot-patriot negara. Bunga-bunga kalian mengenalnya atau hanya mencium semerbaknya. Puisi karya Mustafa Bisri. Saudara-saudara adalah putra-putri Pajajaran yang telah lahir menjadi patriot-patriot bangsa yang kami harap akan selalu membawa harum semerbak nama Universitas Pajajaran. Walau telah selesai menyelesaikan studi, saudara-saudara adalah bagian keluarga besar UNPAD. Hingga 1 tahun ke depan, saudara-saudara lulusan masih akan mendapatkan beberapa layanan UNPAD seperti email, layanan perpustakaan, serta informasi dari Pusat Pengembangan Karir. Dengan demikian kami akan terus menemani saudara hingga mendapatkan jalan menuju masa depan yang gemilang. Kelak jika dari universitas atau fakultas bertanya tentang pekerjaannya apa, di manakah sekarang, lewat tracer studi, mohon kerjasama untuk meresponsnya dengan baik. Dalam majelis ini, kami berpesan agar saudara-saudara senantiasa menjaga nama baik UNPAD dimanapun berada dan berkarya. Jadikanlah gelar akademik yang diperoleh hari ini sebagai modal untuk bisa berkiprah lebih baik di masyarakat. Kami berharap saudara semua dapat terus menjadi makhluk pembelajar sepanjang hayat, serta mengabdikan segenap yang saudara-saudara miliki untuk perkembangan peradaban masyarakat. Mari satukan hati dan rapatkan barisan menjadi insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa, dan mewujudkan UNPAD berkinerja, bermanfaat, dan mendunia. Hadirin undangan yang terhormat dan para wisudawan serta orang tua yang berbahagia. Mewakili Universitas Pajajaran, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan semua pemegang kepentingan atas kepercayaan yang diberikan serta berbagai dukungan dalam bentuk material maupun imaterial. Tidak lupa kami juga mengucapkan syukur dan berterima kasih pada orang tua dan wali dari para mahasiswa dan wisudawan yang telah mendorong, memberikan semangat, pantang menyerah, serta mendoakan putra-putri kebanggaan kita bersama sepanjang perjalanan studinya di UNPAD. Mengakhiri pidato ini, kami pun ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para profesor dan sejawat dosen yang telah mengantarkan keberhasilan para wisudawan, seluruh tenaga kependidikan dan para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan para wisudawan. Tentu pengelola program studi yang terus menemani para wisudawan. Terima kasih juga pada panitia pelaksana wisuda yang telah bekerja keras mensukseskan acara prosesi ini, dan terima kasih pada hadirin yang terhormat yang dengan penuh perhatian
dan kesabaran mengikuti prosesi wisuda daring ini hingga terlaksana dengan lancar dan hikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat dan membalas semua amal kebaikan hadirin semua dengan berlipat ganda serta senantiasa melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.